Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pria ini merupakan ahli ibadah yang sangat taat, bahkan mempunyai ribuan murid. Namun dalam perjalanan hidupnya sampai menggauli wanita cantik yang gila. Bukan hanya mengauli wanita gila saja, tetapi lebih dari itu. Mengapa ini bisa sampai terjadi oleh seorang yang ahli ibadah? Apa sebabnya ahli ibadah sampai bisa melakukan hal yang menjerumuskan ahli ibadah sampai melakukan hal demikian? Mari kita kupas tentang ahli ibadah ini lebih dalam. Pastikan Anda menonton sampai habis, agar tidak gagal faham. Kisah yang termaktub dalam kitab Muhtasyar Tadskiratul Qurtubi, karya ulama kenamaan, Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni. Brashisha Al-Abid. Demikianlah orang-orang memanggilnya dengan hormat dan kagum. Gelar Al-Abid disematkan karena ketekunannya dalam beribadah yang melebihi segala yang pernah mereka lihat. Keagungan ibadahnya membuat bahkan malaikat-malaikat terpesona. Tidak hanya sebagai seorang ahli ibadah yang ulung, Brashisha juga terkenal sebagai seorang guru spiritual yang mumpuni. Kabarnya, murid-muridnya yang mencapai 60.000 orang semuanya cerdas dan memiliki karomah yang luar biasa. Bahkan dikatakan dapat melayang di udara dengan mujizat yang diberikan Allah. Namun, di tengah decak kagum para malaikat itu, Allah mengungkapkan suatu rahasia yang mengejutkan mereka. Mengapa kalian begitu terpesona oleh Brashisha? Padahal di hadapanku, dia tidak lebih dari setan yang terkutuk. Pernyataan itu menjadikan para malaikat terdiam dalam kebingungan. Mereka berusaha mencerna dan memahami bagaimana nasib Brashisha bisa jatuh begitu dalam, hingga dianggap setara dengan derajat setan yang terkutuk. Al-Kisah, Brashisha dikaruniai sebuah karomah yang menakjubkan. Katanya, sentuhan tangan suci Brashisha dapat menyembuhkan orang yang menderita gangguan jiwa dengan cepat. Kisah itu menjadi kenyataan ketika seorang putri bangsawan jatuh sakit jiwa. Sang raja, dengan harapan akan kesembuhan putrinya, mengirim pasukan elit untuk membawa sang putri ke kediaman terpencil Brashisha di tengah hutan yang lebat. Para prajurit kerajaan tiba di padepokan itu dengan penuh pengharapan. Mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka kepada Brashisha, sambil meninggalkan putri raja yang terhormat di tempat yang sunyi itu. Dengan doa dan harapan, mereka pun meninggalkan tempat itu, sementara Brashisha dan putri raja menjalani perjalanan penyembuhan yang penuh misteri di dalam hutan yang sunyi dan dalam. Saat para punggawa telah meninggalkan mereka berdua, dan putri raja masih dalam keadaan gila, Brashisha dan putri itu tersesat di tengah hutan belantara tanpa seorang pun di sekitar. Di saat itu, iblis muncul dengan bisikan manisnya. "Wahai Brashisha, lihatlah betapa cantik dan menggoda putri raja ini. Mengapa tidak ambil kesempatan untuk bersenang-senang sejenak dengannya? Kalian berdua sendirian di sini, dan dia tidak akan menyadari apapun yang terjadi. Nikmatilah saat ini, beristirahatlah dari kewajibanmu yang melelahkan. Nikmatilah tubuhnya untuk sekali saja. Lagi pula, ia dalam keadaan gila." Bisikan manis iblis menggoda Brashisha, membawa mereka pada pilihan yang menghancurkan dan tragis. Sudah tentu, ia tidak akan menyadari apa yang terjadi saat ini, bahkan setelah kesembuhannya nanti. Kamu berdua terisolasi di tengah hutan belantara ini, tanpa seorang pun yang akan menyaksikan apapun, bisik iblis dengan suara lembut yang merayu. Brashisha, terperdaya oleh rayuan iblis yang licik, merasa tertarik untuk melepaskan diri sejenak dari rutinitas ibadah yang melelahkan. Iman Brashisha akhirnya jebol juga. Tergoda oleh rayuan iblis, ia pun melakukan zina bersama sang putri yang masih dalam keadaan gila. Namun baru saja Brashisha usai melampiaskan hasrat nafsu birahinya, iblis kembali merasuk, berbisik menggoda ke dalam relung hati Brashisha. "Celakalah engkau wahai Brashisha. Cepat atau lambat, perbuatan kejimu terhadap sang putri akan diketahui. Orang-orang utusan kerajaan tidak akan terima akan perbuatanmu kepada anak rajanya. Terlebih, engkau sudah terkenal sebagai seseorang yang sakti dan ahli beribadah. Jika hal ini terbongkar, reputasimu akan hancur berkeping-keping. Nama baikmu akan tercemar,
dan semua orang akan menghujatmu," bisik iblis dengan suara halus yang merasuk ke dalam hati Barsisha. Barsisha merasa diliputi kegelisahan yang memuncak. Ia mulai merenung dan mencari solusi untuk menutupi semua ini, di tengah tekanan dan kecemasan yang tak tertahankan. Dan lagi-lagi, sang iblis mulai meracuni pikiran Barsisha dengan rencana licik. "Sudahlah, bunuh saja wanita itu. Kemudian kuburlah ia dalam-dalam di atas gundukan pasir. Dan jika para utusan datang menjemput sang putri, katakan saja bahwa dia telah sembuh dan pergi sendirian kembali ke kerajaan. Dengan begitu, semuanya akan selesai dengan baik. Jika pada akhirnya dia tidak kembali, engkau tidak akan disalahkan." Terpengaruh oleh tipu daya iblis, Barsisha pun mengiyakan rencana tersebut. Mereka pasti akan berasumsi bahwa sang putri tewas oleh serangan binatang buas di tengah perjalanan pulang ke istana, bisik iblis dengan tipu daya yang merayu. Dalam ketidaktahuan dan keraguannya, Barsisha kembali menelan umpan iblis yang terlihat seperti pilihan yang masuk akal. Akhirnya Barsisha termakan kembali oleh rayuan iblis, maka dibunuhlah sang putri olehnya dan kemudian ia kubur dalam-dalam hingga sekiranya tak seorang pun mengira ada mayat di bawah sana. Akhirnya, sekarang tuntas sudah semuanya. Batin Barsisha penuh lega. Namun bagi iblis, itu bukanlah akhir dari rencananya. Setelah berhasil memanipulasi Barsisha, yang terkenal sebagai ahli ibadah dan penyembuh orang gila dengan sentuhan tangan, iblis mengambil wujud seorang soleh yang tampak tahu segalanya. Dengan liciknya, ia menyelinap ke istana dan menghadap raja, mengisahkan dengan detail apa yang terjadi antara putri raja dan Barsisha di tengah hutan belantara. Tak berapa lama kemudian, sang raja mengirim utusan untuk menangkap Barsisha di padepokannya. Barsisha dijebloskan ke dalam penjara dan akhirnya dihukum dengan cara disalibkan di depan umum. Kini, Barsisha, yang telah kehilangan segalanya, terperangkap dalam kelemahan dan putus asa, menjadi sasaran empuk bagi rencana jahat iblis untuk menjatuhkannya lebih dalam ke dalam jurang kegelapan kekufuran. Iblis pun berkata kepada Barsisha dengan penuh simpati, "Duhai Barsisha, betapa malangnya nasibmu. Engkau kini dihukum disalib oleh sang raja. Namun, jangan khawatir. Penderitaanmu akan segera berakhir. Aku akan membantumu, tetapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." "Dengan senang hati, aku akan melakukan apa saja asal engkau bisa menyelamatkanku," jawab Barsisha penuh harapan. "Sembahlah aku," ucap iblis dengan liciknya. "Bagaimana mungkin aku bisa menyembahmu jika tubuhku tergantung di atas kayu salib?" tanya Barsisha dalam keadaan semakin lemah. "Kamu bisa memberi isyarat saja," kata iblis dengan penuh tipu daya. "Entah itu dengan anggukan atau sekadar kedipan mata sebagai pengganti sujudmu kepadaku," rayu iblis dengan liciknya. Suaranya bergema di telinga Barsisha yang mulai lemah. Dengan tersisa sedikit tenaga, Barsisha akhirnya menuruti perintah iblis. Namun, seketika itu juga, napasnya terhenti. Iblis hanya tersenyum sinis, meninggalkannya sendiri dalam keadaan terkutuk, mati dalam kekufuran yang mendalam. Sungguh, nasib Barsisha yang tragis dan menyedihkan. Na'udzubillah. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah. Jangan lelah untuk berbuat kebajikan dan perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.